Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langkah kakinya perlahan menuruni tangga kayu jati yang mengilat. Jemarinya menyentuh pegangan tangga yang dingin, menyapu debu tipis yang belum sempat ia bersihkan semalam. Aroma kopi dari dapur menyambut hidungnya. Disusul suara denting sendok kecil yang mengaduk pelan di cangkir keramik kesukaan suaminya. "Sayang, kamu bangun jam berapa tadi?" Suara lembut itu terdengar dari arah dapur. Putri hanya tersenyum kecil. Berjalan menghampiri suaminya yang sudah duduk di kursi makan sambil membuka-buka berkas perusahaan. Kemeja putihnya sudah rapi, dasi tergantung di leher tapi belum terikat. Rambutnya sedikit berantakan, tanda baru selesai mandi tapi belum sempat merapikan diri. "Aku bangun jam 5. Kayaknya semalam kamu tidur telat lagi, ya?" Putri menarik kursi, duduk di sebelah kanan suaminya. Raffi mengangguk pelan, meletakkan berkas dan menyandarkan tubuhnya. "Laporan keuangan bulan lalu masih ada selisih. Aku harus pastikan sebelum meeting jam 10 nanti." Putri mengambil dasi dari meja, berdiri, lalu berdiri di hadapan Raffi. Ia mulai mengikat dasi itu perlahan. Penuh kebiasaan dan keakraban yang sudah bertahun-tahun mengalir di antara mereka. "Aku percaya kamu bisa urus semuanya. Kayak biasa," bisiknya. Raffi tertawa kecil, memeluk pinggang Putri begitu dasinya selesai terikat. "Kalau aku bisa bertahan di bisnis seberat ini, itu karena kamu ada di belakangnya. Kamu lebih dari sekadar istri. Kamu tuh fondasi." Putri tersenyum, pipinya sedikit merona. "Jangan romantis gitu pagi-pagi. Nanti kamu telat." Raffi mencubit pelan pinggangnya sebelum berdiri dan mengambil jas dari gantungan. "Siti kayaknya mau datang sore ini. Katanya bawa Lina juga. Mungkin mau ambil kue dari dapur." Raffi bicara sambil memakai jas, berdiri di depan cermin kecil di ruang tamu. Putri mengangguk pelan. "Ya udah. Aku suruh Mbak Tini bikin pastel kesukaan Bu Siti. Maaf ya, aku tahu kadang mereka suka kelewatan. Tapi ya, mereka tetap keluargaku." Putri memandang suaminya sejenak, kemudian menggeleng pelan. "Selama kamu ada di sampingku, aku gak pernah merasa kekurangan siapa-siapa." Raffi menatapnya lama. "Aku beruntung punya kamu." Mobil hitam mengantar Raffi keluar dari gerbang rumah. Putri berdiri di balik jendela, menatap punggung suaminya sampai menghilang di tikungan. Ia kemudian berbalik, berjalan ke arah dapur, membuka kulkas, dan mulai mengatur bahan untuk makan malam. Jam 7 pagi belum terlalu panas, cahaya matahari yang menembus jendela dapur memberi warna emas pada dinding putih. Ia menyukai waktu-waktu seperti ini, tenang, tertata, dan damai. Sekitar pukul 9, Mbak Tini muncul dari halaman belakang, membawa keranjang berisi sayuran segar. "Ibu, mau dimasak semua ini?" Putri menoleh sambil tersenyum. "Ambil separuh aja. Sisanya buat sore. Bu Siti dan Mbak Lina mau datang." Mbak Tini mengangguk, lalu mulai mempersiapkan bumbu-bumbu. Putri berjalan ke ruang kerja kecil di dekat kamar tamu. Di sana ada laptop, printer, dan beberapa rak dokumen yang selalu ia jaga sendiri. Meski Raffi yang memimpin perusahaan di depan layar, Putri yang menyusun sistem keuangan, membuat laporan mingguan, dan mengawasi pergerakan kas. Ia membuka lemari laci paling bawah. Tertata rapi. Ada 4 map besar dengan inisial, PAK, di bagian sampul. Ia mengeluarkan satu map, membukanya perlahan. Ada dokumen tanah, akta perusahaan, rekening investasi, semuanya atas nama dirinya. Raffi yang memintanya begitu sejak tahun keempat pernikahan mereka. Ia bilang, "Kalau terjadi apa-apa, kamu yang pegang. Jangan biarkan siapapun mengaturmu." Pintu depan diketuk 2 kali. Putri berjalan perlahan ke arah ruang tamu, membuka pintu. Seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi berdiri di sana, mengenakan batik coklat tua. Di sampingnya seorang wanita muda dengan tas besar dan sepatu hak tinggi merah menyeringai lebar. "Assalamualaikum, Put." Suara Siti datar tapi terdengar tegas. "Waalaikumsalam, Bu, Mbak Lina. Ayo masuk." Mereka masuk tanpa menunggu undangan kedua. Lina meletakkan tasnya di sofa dengan kasar, menyilangkan kaki dan langsung menyalakan ponsel. "Ini rumah makin sunyi ya?"
komentar Siti sambil melihat-lihat sekeliling. Putri hanya tersenyum. Masih seperti biasa, Bu. Raffi ke kantor? Tanya Siti sambil mengambil air minum dari meja tanpa bertanya. Iya, Bu. Ada meeting pagi ini. Lina mengangkat alis. Kok gak nunggu kita dulu sih? Putri mengerutkan alis. Tadi gak bilang mau pagi-pagi banget, Mbak? Siti menaruh gelasnya, menatap Putri dengan tajam. Kamu tuh kalau tahu mertua mau datang, ya standby. Jangan nunggu di telepon. Putri menunduk sedikit. Maaf, Bu. Suasana hening sejenak. Baktini masuk membawa piring berisi pastel hangat. Siti mengambil 2, menggigitnya sambil mendesah puas. Enak. Kamu masih ingat resepnya rupanya. Putri tersenyum. Saya simpan semua catatan resep Ibu. Yah, masih ada gunanya juga kamu ya, gumam Siti, tanpa menoleh. Siang itu mereka makan siang bersama. Siti dan Lina lebih banyak mengobrol berdua, membahas arisan, tetangga, dan bisnis salon milik temannya. Putri hanya menyimak sambil sesekali tersenyum. Hatinya agak perih, tapi ia menahannya. Malam harinya, Raffi pulang lebih lambat dari biasanya. Matanya sayu, wajahnya lelah. Putri menunggu di ruang keluarga dengan teh hangat. Maaf, aku pulang telat. Ada revisi proposal investor. Putri duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di bahu Raffi. Aku masak sop buntut. Mau sekarang atau nanti? Nanti aja. Aku mandi dulu. Badanku pegal semua. Setelah mandi, mereka makan malam di meja makan kecil. Suasana hangat, percakapan ringan, dan tawa kecil mengalir seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Hanya kehangatan sederhana yang tak bisa dibeli dengan uang. Di kamar, sebelum tidur, Raffi membuka laci nakas, mengeluarkan kotak kecil berwarna hitam. Putri menatapnya heran. Apa itu? Raffi membuka kotaknya. Sebuah kalung berliontin emas putih dengan inisial P terukir halus. Anniversary ke-10 kita bulan depan. Tapi aku mau kasih sekarang. Putri menatapnya lama. Air matanya menggenang tanpa bisa ditahan. Kenapa sekarang? Gak tahu. Aku cuma ngerasa. Aku ingin kamu simpan ini dari sekarang. Putri mengangguk. Raffi memakaikan kalung itu dengan lembut di lehernya. Mereka berpelukan. Diam. Malam itu Putri tertidur di pelukan suaminya. Dan itu adalah malam terakhirnya bersama Raffi. Suara ponsel di meja berdering pelan. Putri membuka matanya perlahan, meraba sisi tempat tidur yang kosong. Raffi belum kembali dari ruang kerja, pikirnya. Tapi saat ia melirik jam dinding, angka digital menunjukkan pukul 6.12. Biasanya, suaminya masih bersamanya di jam segitu. Ia bangkit, masih setengah sadar, lalu berjalan ke arah pintu kamar. Langkahnya pelan, malas. Jantungnya terasa berat tanpa alasan. Begitu pintu terbuka, ia tidak mendengar suara apapun. Tidak suara langkah, tidak suara ceret air, tidak pula denting sendok yang biasanya mengiringi pagi mereka. Putri menyusuri lorong rumah, matanya mulai menajam, mencari sosok suaminya. Meja makan masih rapi. Ruang kerja kosong. Ia memeriksa garasi, mobil masih terparkir. Di dapur, Baktini sedang mencuci beras. Raffi belum bangun ya, Mbak? Baktini menoleh, alisnya bertaut. Loh, Ibu, tadi pagi saya lihat Pak Raffi sudah keluar loh. Kayaknya buru-buru banget. Putri mengerutkan dahi. Keluar? Pakai mobil apa? Motor, Bu. Jaketnya juga lupa dibawa. Helmnya yang kecil juga nggak dipakai. Putri memegang dada. Raffi jarang keluar sepagi itu, apalagi tanpa kabar. Ia segera mengambil ponsel, menelpon Raffi. Tidak diangkat. Dicoba lagi. Masih tidak aktif. Tiba-tiba ada suara ketukan di pagar depan. Keras. Tergesa. Putri berjalan cepat ke arah pagar. Seorang satpam komplek berdiri di sana. Wajahnya tegang. Bu Putri. Iya, kenapa, Pak? Barusan ada kecelakaan di perempatan bawah, Bu. Sepertinya motornya mirip punya Pak Raffi. Jantung Putri seperti disayat sesuatu. Ia tidak bisa bicara.
Suaranya hilang. Tubuhnya terasa ringan. Namun kakinya justru seperti tertancap di lantai. Mau saya antar ke rumah sakit, Bu? Tanya satpam itu. Putri hanya mengangguk. Langkah-langkah selanjutnya seperti mimpi buruk yang berulang. Membuka pintu mobil, menahan napas di sepanjang perjalanan, mendengar bunyi sirine yang semakin keras, dan kemudian, bau rumah sakit yang dingin, steril, dan asing. Ketika ia tiba di ruang IGD, matanya langsung mencari ke segala arah. Beberapa suster dan dokter berlalu lalang. Tak ada suara yang memanggilnya. Tidak ada penjelasan langsung. Hanya suasana sibuk dan bising, serta bayangan tubuh seseorang yang ditutupi kain putih di atas ranjang besi di pojok ruangan. Seorang perawat mendekat. Ibu Putri. Putri mengangguk. Suami saya. Raffi dia. Perawat itu hanya mengangguk perlahan, lalu mempersilakan Putri melihat tubuh itu. Ia membuka kain penutup kepala pelan-pelan. Putri menjerit lirih. Tidak keras, tidak dramatis, tapi lirih seperti hati yang retak. Ia menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Darah di sudut bibir Raffi belum sempat dibersihkan. Matanya tertutup rapat. Bekas luka di pelipis dan pipi membuat wajahnya tampak asing. Ini bukan kamu. Ini bukan kamu? Bisik Putri, berulang-ulang. Tangannya gemetar menyentuh dahi Raffi yang sudah dingin. Air matanya jatuh, satu persatu, tanpa suara. Semua terasa diam. Waktu seperti berhenti. Ia tak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana, memegangi tangan suaminya yang mulai kaku. Petugas rumah sakit memberinya waktu. Tak ada yang memaksa. Tak ada yang menyela. Bahkan dunia seakan ikut berduka. Saat matahari mulai meninggi, Putri masih di ruangan itu, memeluk tubuh yang tak lagi bernyawa. Tubuh yang semalam memeluknya, tubuh yang pagi ini hilang begitu saja. Siang harinya, jenazah Raffi dibawa pulang ke rumah. Kabar itu menyebar cepat. Telepon berdering tanpa henti. Karangan bunga berdatangan. Beberapa teman kantor datang. Tetangga mengantar makanan. Tapi Putri hanya duduk di ruang tengah. Matanya kosong, tangannya kaku menggenggam tas kecil berisi dompet Raffi yang diserahkan pihak rumah sakit. Jam 3 sore, Siti dan Lina tiba. Wajah Siti penuh tangis. Lina tampak lebih sibuk dengan ponselnya. Kamu gimana bisa kecolongan? Masa kamu nggak tahu dia keluar pagi-pagi begitu? Siti menatap tajam begitu Putri menemuinya. Putri hanya menggeleng. Suaranya habis. Tubuhnya lemah. Raffi itu anak saya satu-satunya. Kenapa bisa secepat ini Tuhan ambil dia? Teriak Siti sambil menangis. Tangisnya tidak pelan. Ia duduk di sofa dengan tubuh menggigil. Lina duduk di sebelahnya, memainkan ponselnya, lalu berkata, Raffi itu terlalu baik. Gak pernah mikirin diri sendiri. Kerja terus. Mungkin dia kecapean. Putri memeluk tubuhnya sendiri. Ia masih memandangi foto Raffi di bingkai hitam yang diletakkan di meja tengah. Matanya tidak bergerak. Sore itu, rumah penuh orang. Semua mengenang Raffi. Semua menanyakan Putri, tapi tak satu pun bisa menenangkan hatinya. Bahkan dirinya sendiri pun tidak tahu cara berdamai dengan rasa kehilangan itu. Malam harinya, saat rumah mulai sunyi dan para pelayat pulang satu persatu, Putri duduk sendiri di kamar. Gaun hitam masih melekat di tubuhnya. Rambutnya lepek, pundaknya turun. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding kamar. Tangannya meraba ranjang. Bantal di sisi kiri masih hangat, sisa dari malam sebelumnya. Ia berbaring pelan, menghadap sisi kosong itu. Air matanya tak berhenti. Suara pintu terbuka pelan. Putri menoleh. Siti berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih bengkak. Besok kita mau rapat keluarga. Banyak yang harus dibahas. Putri menatapnya kosong. Tidak menjawab. Siti memandangnya tajam. Kamu juga harus hadir. Jangan cuma nangis terus. Hidup tetap harus jalan. Lalu pintu ditutup kembali. Putri menatap langit-langit kamar. Malam itu begitu dingin, meski AC dimatikan. Dingin itu datang dari dalam dadanya sendiri. Dan malam pun berlalu, tanpa mimpi, tanpa suara, hanya duka yang menggantung diam. Hujan turun sejak pagi. Rintiknya kecil, rapat, mengetuk-ngetuk jendela rumah tanpa henti.
Udara dingin menyelinap ke sela-sela pintu dan celah atap, menambah sunyi yang sudah menggantung di rumah itu sejak 3 hari lalu. Putri duduk di ruang tamu, mengenakan sweater hitam dan celana panjang. Rambutnya dikuncir seadanya. Di atas meja kecil di depannya, ada tumpukan surat ucapan bela sungkawa yang belum ia baca. Tangan kirinya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, sementara matanya terpaku pada titik kosong di lantai marmer. Sudah 3 hari sejak Raffi dimakamkan. Tapi rasanya semua itu hanya mimpi buruk yang belum selesai. Tiap kali ia terbangun, dada terasa sesak, dan udara serasa tak cukup. Ia mencoba bangkit, memaksa dirinya menyiapkan makanan, membersihkan rumah, menyiram tanaman. Tapi semuanya terasa hampa. Seolah rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan sisa-sisa dari kehidupan yang sudah dicabut tiba-tiba. Suara pintu diketuk. Seli. 2 kali. 3 kali. Putri bangkit dengan malas. Ia berjalan pelan menuju pintu utama, membukanya tanpa harapan. Di sana berdiri Lina. Mengenakan kemeja putih ketat, rok pendek hitam, sepatu hak tinggi merah yang berkilau meski tertutup percikan air. Di belakangnya, Siti berdiri dengan payung hitam besar, mengenakan jas panjang coklat tua. Masih pagi udah dikunci semua kayak rumah kosong aja. Komentar Lina sambil masuk duluan tanpa menunggu salam. Putri mengangguk pelan. Masuk aja, Bu. Siti menutup payungnya, menyenderkannya ke dinding teras, lalu masuk sambil mengibaskan jasnya yang sedikit basah. Matanya menyapu seluruh ruang tamu. Kamu belum beres-beres rumah ya? Putri menunduk. Masih saya bersihkan pelan-pelan. Siti duduk di sofa panjang, meletakkan tasnya di meja seolah rumah itu sudah bukan milik orang lain. Lina menghempaskan tubuh ke sofa seberang, membuka ponselnya sambil menyilangkan kaki. Udah 3 hari lebih. Kamu nggak bisa terus-terusan lemas begini, Putri. Kita ini keluarga yang ditinggal, bukan orang luar, kata Siti tanpa menatapnya. Putri duduk perlahan, tangannya masih memegang cangkir teh. Bibirnya kering. Suaranya hampir tak terdengar. Saya masih berusaha, Bu. Lina tertawa kecil. Berusaha? Kalau mama aku yang ditinggal, pasti sekarang rumah ini udah kinclong kayak salon. Siti mengangguk cepat. Bener. Kamu tuh harus kuat, Putri. Jangan bikin orang mikir kamu cuma numpang hidup sama Raffi. Putri menoleh pelan. Mata sayunya menatap langsung wajah mertuanya. Saya gak pernah numpang, Bu. Siti menaikkan alis. Maksud kamu? Putri menggeleng. Maaf, saya cuma maksud saya juga kerja selama ini. Saya bantu Raffi. Kerja dari rumah ya tetap aja bukan tulang punggung, kata Lina cepat. Yang berangkat pagi-pagi, pulang malam, itu Raffi. Putri menggenggam cangkirnya lebih erat. Dadanya mulai menghangat, tapi bukan karena teh. Jangan merasa tersinggung dulu, Putri, ucap Siti sambil menoleh ke arah anaknya. Tapi kita harus realistis. Sekarang Raffi udah gak ada. Banyak yang harus kita pikirin. Rumah ini, mobil, perusahaan, tabungan, itu semua perlu diatur ulang. Putri menunduk. Saya paham. Siti menyandarkan tubuh. Kamu harus ngerti, kami juga keluarganya Raffi. Lina itu adik kandungnya. Saya ibunya. Jadi bukan cuma kamu yang kehilangan. Raffi bilang semua udah diatur. Bisik Putri nyaris tak terdengar. Siti menatapnya. Apa? Putri menggeleng. Enggak, Bu. Maksud saya, Raffi pernah bilang, dia udah siapkan semuanya kalau terjadi apa-apa. Lina tertawa kecil. Ya, itu sebelum kejadian. Sekarang kita harus pastikan semua tertib. Jangan sampai nanti kamu pegang semuanya sendiri dan kami malah nggak dapat apa-apa. Putri menatap Lina. Suaranya tetap lembut. Mbak, saya nggak pernah niat ngambil apapun yang bukan hak saya. Siti melirik tajam. Makanya, kita mau tinggal di sini sementara. Biar semuanya jelas. Kamu juga nggak sendirian. Putri kaget. Tinggal di sini. Siti mengangguk santai. Iya. Rumah ini terlalu besar untuk kamu sendiri. Sementara kita ngurus harta Raffi, lebih baik kita tinggal bareng dulu. Kan kamu juga belum tentu kuat urus semua sendirian. Putri membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Lina butuh kamar yang terang, ya.
Nanti saya pilih kamar tengah dekat balkon, kata Siti sambil berdiri. Kalau bisa gorden diganti. Yang sekarang terlalu gelap. Lina bangkit dari duduknya, melirik tangga ke lantai 2. Kamar atas itu masih kosong kan? Aku cek dulu, deh. Putri masih duduk di tempatnya. Diam. Tubuhnya kaku. Langkah kaki Lina naik ke atas, sepatu hak tingginya berdetak-detak di anak tangga. Siti mendekat. Putri, saya bilang begini karena saya sayang. Kamu jangan pikir ini rumah kamu sepenuhnya. Semua ini dibeli dari hasil kerja keras anak saya. Putri menelan ludah. Suaranya gemetar. Saya ikut kerja dari awal. Saya yang kelola laporan, investasi, kontrak. Siti menyela, suaranya naik 1 oktav. Kamu itu cuma bantu. Yang cari klien, yang deal sama investor, itu Raffi. Jangan pernah besar kepala ya, Putri. Jangan sampai kamu kira kamu lebih penting dari anak saya. Putri menunduk. Genggaman di cangkirnya makin erat. Ia tahu, luka di hatinya belum kering. Tapi omongan itu seperti garam yang ditabur tanpa belas kasihan. Siti berbalik. Saya naik dulu. Mau lihat kamar juga. Langkah kakinya berat menaiki tangga. Suara pintu kamar dibuka, kemudian tertutup. Putri masih duduk sendirian. Cangkir tehnya tumpah perlahan ke permukaan meja. Tapi ia tak bergeming. Di dadanya, mulai tumbuh perasaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Bukan sedih, bukan kecewa, tapi dingin, sengit, dan marah yang diam. Hari keempat setelah Raffi meninggal, hujan reda, tapi awan abu-abu masih menggantung di langit. Matahari hanya sebatas cahaya pucat yang tak mampu menghangatkan halaman depan. Putri berdiri di depan jendela ruang kerja Raffi, memandangi taman kecil yang basah. Jemarinya menyentuh pinggiran kursi kerja suaminya yang kosong. Ada sisa aroma parfum yang masih tertinggal di sandaran kursi. Hatinya terasa mencubit. Di luar ruangan, terdengar suara langkah kaki. Cepat dan tegas. Putri. Suara Siti terdengar dari luar pintu. Turun ke bawah sebentar. Putri menghela napas, lalu melangkah turun. Ia menemukan Siti duduk di ruang tengah dengan beberapa map dokumen terbuka di depannya. Lina duduk di sisi lain, memainkan kuku palsunya, sesekali melirik jam tangan mewah yang baru. Aku baru hubungi notaris langganan keluarga kita. Dia akan bantu proses surat-surat warisan Raffi, ujar Siti tanpa basa-basi. Putri menatapnya. Surat-surat apa, Bu? Ya, semua yang berkaitan dengan rumah ini, mobil, tanah, saham perusahaan, dan tabungan. Semua harus dibagi jelas. Jangan sampai nanti ribut di belakang. Putri menahan napas. Tapi, Bu, sebagian besar aset itu atas nama saya. Lina mendongak. Apa maksud kamu? Putri menatap mereka berdua. Wajahnya tetap tenang. Beberapa aset sudah sejak lama di atas namakan saya. Termasuk rumah dan saham perusahaan. Siti menyipitkan mata. Maksud kamu mau ambil semuanya? Sendiri? Saya tidak bilang begitu, Bu. Saya hanya menyampaikan apa adanya. Raffi dan saya membangun semuanya bersama-sama. Kami sepakat, atas nama saya, untuk kemudahan administrasi dan keuangan. Lina tertawa kering. Kamu pikir kami bodoh, Put? Kamu itu siapa? Cuma menantu. Baru nikah 10 tahun, udah sok pegang semua. Putri menarik napas dalam. Ia tidak membalas. Ia melangkah pergi ke lantai 2. Beberapa saat kemudian ia kembali, membawa map berwarna biru tua. Ia meletakkannya di meja. Pelan, tenang, tapi cukup mantap untuk memecah suasana. Siti membuka map itu, matanya menyisir dokumen satu persatu. Akta rumah. Sertifikat tanah. Surat kepemilikan saham. Semua tertulis atas nama Putri Anindya. Tanda tangan Raffi tertera jelas di beberapa dokumen, lengkap dengan cap notaris resmi. Suasana menjadi sunyi. Kamu main belakang? Suara Siti nyaris berbisik, tapi tegang. Tidak, Bu. Kami sudah rencanakan ini sejak 4 tahun lalu. Saat perusahaan mulai berkembang. Raffi minta semua di atas nama saya. Dia bilang, dia percaya sama saya, dan dia tahu saya yang mengatur semua dari awal.
Lina berdiri. Ini pasti akal kamu. Kamu racuni pikiran Raffi. Kamu atur semuanya supaya kami nggak dapat sepeser pun. Putri berdiri juga. Saya nggak pernah halangi siapapun. Tapi saya juga nggak akan diam saat saya diinjak-injak seolah saya ini penumpang. Siti membanting map itu ke meja. Kamu jangan berani keras sama saya. Putri menggenggam tangannya sendiri. Saya gak keras, Bu. Saya cuma gak mau dianggap gak punya hak. Selama ini saya diam karena saya hormat. Tapi jangan paksa saya untuk tunduk atas sesuatu yang bukan milik ibu dan Lina. Lina mendengus. Kamu gak sadar ya? Kamu itu cuma istri. Istri yang gak punya anak. Anak kami udah gak ada. Kamu itu siapa sekarang? Kalimat itu menghantam Putri tepat di dada. Tapi ia tidak menunjukkannya. Ia mengangkat dagunya, menatap lurus ke mata Lina. Saya istri sahnya sampai akhir napasnya. Saya bangun bisnis ini bersama dia. Saya yang pegang laporan, saya yang kelola pembukuan, saya yang bersamanya dari nol. Siti berdiri, menatap Putri dari jarak dekat. Jadi kamu mau usir kami? Kamu mau rebut semuanya dari kami? Putri diam. Siti melanjutkan, baik. Mulai hari ini, kamu tunjukkan wajah aslimu. Jangan berpura-pura jadi perempuan lemah. Putri melangkah pergi, meninggalkan mereka di ruang tamu. Ia masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan menutup tirai jendela. Di balik tirai itu, air matanya jatuh. Bukan karena takut, bukan karena kalah, tapi karena kecewa. Kecewa pada mereka yang seharusnya menjadi keluarga, yang sekarang menuduh dan mengusir dengan mudahnya. Malam itu, saat rumah kembali sunyi, Putri duduk sendirian di lantai kamarnya. Di tangannya, map biru itu terbuka. Ia memandangi tanda tangan suaminya di lembar terakhir. Kalau terjadi apa-apa, kamu harus jaga semuanya. Jangan serahkan ke siapapun. Kamu yang bangun semua ini dari awal. Putri membisikkan kalimat itu dalam hati. Ia tahu, besok pagi, akan ada yang berubah. Dan ia harus siap. Bukan lagi sebagai menantu yang diam dan tunduk, tapi sebagai pemilik sah yang selama ini mereka injak diam-diam. Pagi itu Putri terbangun lebih awal dari biasanya. Langit di luar masih kelabu, seperti suasana hatinya. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum akhirnya melangkah ke meja rias, membasuh wajah, lalu mengenakan kerudung dengan rapi. Suara dari lantai bawah sudah mulai terdengar, dapur yang biasanya sepi kini ramai oleh suara alat masak dan percikan minyak. Saat ia turun, aroma bawang goreng dan kopi menguar dari dapur. Tapi bukan Putri yang memasak. Ia melihat Lina tengah berdiri di dekat kompor, mengenakan daster merah terang dan sandal bulu yang biasa digunakan Putri. Di meja makan, Siti sudah duduk dengan segelas kopi dan piring sarapan yang sudah tertata. Oh, kamu turun juga, ujar Siti, datar. Mumpung kamu masih di sini, sarapan sana. Putri menatap mereka bergantian. Tidak menjawab, tidak pula bergerak. Ia hanya berdiri, menyandarkan tangan di pagar tangga. Kalau gak mau makan ya gak usah, ucap Lina sambil membalik telur dadar di wajan. Cuma ngasih tahu aja, mulai hari ini, kami akan urus rumah ini. Kamu gak perlu repot-repot. Putri mendekat ke meja makan, menatap perlahan ke seluruh ruangan yang kini terasa asing. Bingkai foto keluarga yang biasa terpajang di sudut meja telah diganti. Foto pernikahannya dengan Raffi sudah tidak ada. Yang tersisa hanya foto Siti dengan Raffi kecil. Buang foto saya, ya? Tanyanya lirih. Lina tertawa kecil. Foto lama, Put. Udah gak relevan? Putri menarik kursi, duduk perlahan. Ini masih rumah saya. Siti menatapnya tajam. Iya. Tapi bukannya kamu bilang ini semua atas nama kamu? Berarti kamu tuan rumahnya? Dong. Ya sudah, silakan urus sendiri semua. Termasuk kami yang tinggal di sini. Putri diam, tidak terpancing. Ia tahu, mereka sedang menekannya perlahan. Mengacak semua, memprovokasi, hingga ia meledak. Tapi ia tidak akan meledak. Ia hanya akan berdiri lebih tinggi, lebih tenang, lebih kuat. Setelah sarapan mereka selesai, Putri kembali ke atas, membuka laptop, dan mengakses folder keuangan perusahaan. Ia mulai membuka email-email lama Raffi, mencocokkan laporan,
dan mencetak ulang beberapa dokumen penting. Ia sadar, waktunya telah tiba untuk mengambil alih kembali semua yang telah ia kerjakan selama bertahun-tahun. Menjelang siang, ia menerima telepon dari kantor cabang utama perusahaan. Manajer keuangan menanyakan status rapat bulanan yang biasa dipegang oleh Raffi. Bu Putri, bagaimana dengan rapat Dewan Direksi minggu ini? Apakah Ibu ingin menjadwalkan ulang atau tetap lanjut? Putri menarik napas. Lanjutkan. Saya yang akan pimpin. Di seberang, terdengar keheningan singkat. Lalu suara setuju. Setelah panggilan ditutup, Putri membuka dokumen surat kuasa dan salinan saham. Semua data menunjuk padanya. Raffi telah mempercayakan seluruh kepemilikan atas perusahaan kepada istrinya, termasuk hak suara penuh dalam dewan. Sore harinya, Siti dan Lina duduk di ruang tamu, membicarakan tentang renovasi rumah. Lina sibuk mencatat desain interior, dan menyarankan agar mengganti semua furnitur di lantai atas dengan gaya yang lebih kekinian. Kita ganti semua, MA. Mulai dari tempat tidur, lemari, sampai kursi-kursi itu. Aura rumah ini sumpek banget. Banyak kenangan yang gak penting, katanya sambil memainkan pulpen emas di jarinya. Betul, timpal Siti. Nanti kita ajak si Dani, arsitek langganan kita. Dia yang renovasi rumah Pak D dulu, kan bagus tuh. Putri keluar dari kamarnya, berdiri di tangga, lalu turun dengan langkah pelan tapi tegas. Kalau mau renovasi, silakan. Tapi bukan di rumah ini. Siti menoleh, alisnya terangkat. Maksudmu? Putri menatap langsung ke arah ibu mertuanya. Saya beri waktu 1 minggu untuk mencari tempat tinggal lain. Lina berdiri. Apa? Kamu mau usir kita? Sekarang kamu tunjukin taring, ya? Saya tidak usir, ujar Putri tenang. Saya hanya minta ruang saya kembali. Ini rumah saya, bukan rumah keluarga besar. Kamu keterlaluan, Put. Siti melempar majalah ke meja. Kamu bahkan belum 40 hari ditinggal suami, sudah serakah seperti ini. Putri menahan diri agar tidak terpancing. Saya sabar karena saya hormat. Tapi jangan kira saya tidak tahu apa yang Ibu dan Lina rencanakan di belakang. Rencanakan apa? Kami ini keluarganya Raffi. Kami punya hak tinggal di sini, bentak Lina. Kalian bisa tinggal, ucap Putri. Kalau kalian tahu sopan santun. Tapi mulai dari kalian buang foto saya, ubah rumah ini tanpa izin, dan perlakukan saya seperti pembantu. Itu bukan tinggal, itu menguasai. Siti terdiam. Mata tuanya menatap tajam, tapi tak ada jawaban. Putri mendekat, menaruh setumpuk kertas di meja. Ini bukti seluruh dokumen kepemilikan. Rumah ini, tanah, kendaraan, saham, semuanya. Kalau kalian merasa punya hak, silakan bawa ke pengadilan. Lina mencibir. Kamu main kasar sekarang. Putri mengangguk. Saya hanya sedang mengambil kembali apa yang kalian coba rampas diam-diam. Hari itu, tidak ada satupun dari mereka yang bicara lagi padanya. Tapi Putri tahu, besok akan jadi hari yang lebih berat. Dan ia siap. Esok paginya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara wajan di dapur, tidak ada aroma kopi, tidak ada langkah-langkah cepat Lina di tangga. Putri turun dengan langkah pelan, mengenakan setelan kerja warna hitam yang rapi, kerudung abu tua tersemat sempurna. Di meja makan, hanya ada piring kosong dan sisa roti tawar semalam. Siti duduk di kursi dekat jendela, tidak bicara, hanya menatap keluar dengan wajah tegang. Lina tidak kelihatan. Putri tidak menyapa. Ia langsung menuju dapur, membuat teh hangat, lalu meminum pelan sambil membuka kalender di ponselnya. Hari ini, ia akan menghadiri rapat Dewan Direksi sebagai pemilik saham mayoritas. Ini pertama kalinya ia duduk di posisi yang dulu selalu dipegang Raffi. Ketika ia melangkah keluar menuju mobil, Lina muncul dari pintu belakang rumah dengan wajah masam. Mau gaya jadi bos sekarang? Enak banget hidupmu, ya? Putri menoleh sebentar. Saya bukan mau gaya. Saya memang bosnya. Tanpa menunggu jawaban, Putri melangkah ke mobil, duduk di belakang, dan memberi isyarat sopir untuk jalan. Sepanjang perjalanan, ia tak banyak bicara. Hanya membaca ulang agenda rapat, mengatur file,
dan mengingat satu persatu orang yang akan ia temui nanti. Beberapa di antaranya dulu pernah meremehkannya. Gedung pusat Mahardika Group berdiri tinggi di tengah kota. Saat Putri masuk, seluruh mata tertuju padanya. Ia berjalan dengan langkah pasti melewati lobi besar yang didominasi marmer putih dan kaca tinggi, senyum tipis di wajahnya. "Selamat pagi, Bu Putri," sapa resepsionis. "Selamat pagi. Rapat sudah mulai?" "Sudah ditunggu di ruang rapat lantai 12, Bu." Saat pintu lift terbuka di lantai 12, beberapa direktur yang sudah lebih tua berdiri dan menyambutnya dengan sopan, meski tampak gugup. Di antara mereka, ada Pak Hendra, direktur keuangan yang dulu kerap meremehkan peran Putri. "Selamat datang kembali, Bu Putri," katanya, canggung. Putri hanya mengangguk. Ia duduk di kursi tengah, tempat yang biasanya ditempati Raffi. "Mulai saja. Kita punya banyak yang harus dibahas," ucapnya tegas. Rapat berlangsung selama 2 jam. Putri memimpin diskusi dengan tenang, tegas, dan penuh data. Tidak ada celah untuk main-main. Ia meluruskan beberapa laporan yang janggal, mempertanyakan anggaran proyek di cabang Surabaya yang mencurigakan, dan bahkan menolak proposal dari Hendra yang sejak awal tampak meragukan. "Mohon maaf, Pak Hendra," katanya sambil menatap langsung, "proposal ini terlalu banyak kejanggalan, dan saya tidak bisa menyetujuinya tanpa audit ulang." Hendra menghela napas. "Bu Putri, ini sudah disusun sejak lama, waktu Pak Raffi masih hidup. Pak Raffi sudah tidak ada. Dan sekarang saya yang pegang. Kalau ada yang tidak setuju, silakan ajukan ke rapat pemegang saham. Tapi sampai saat itu, saya putuskan, ditolak." Ruang rapat hening. Tidak ada yang berani menimpali. Putri menggeser map di hadapannya dan melanjutkan agenda berikutnya. Setelah rapat usai, beberapa orang mendekatinya, memberikan salam hormat, lalu satu persatu pergi. Hanya satu orang yang tertinggal, Pak Jatmiko, penasihat hukum keluarga. "Bu Putri," katanya sambil duduk, "izin melapor. Ibu Siti menghubungi saya kemarin malam. Katanya beliau ingin mengurus pembagian warisan Raffi." Putri menghela napas pelan. "Warisan apa?" Beliau mengira Raffi meninggalkan aset dalam bentuk properti, kendaraan, dan saham perusahaan. Dan beliau ingin mengajukan permohonan ahli waris. Putri mengeluarkan map biru dari tasnya, membuka halaman tengah, lalu menyerahkannya ke Jatmiko. "Ini semua atas nama saya. Bukan warisan. Itu hasil kerja keras saya sendiri, dicatat dengan lengkap dengan bukti transaksi dan legalitas." Jatmiko membaca sekilas, matanya melebar. "Kalau Ibu Siti dan Lina ingin menuntut, silakan. Tapi saya tidak akan mundur. Saya punya seluruh catatan keuangan. Dan saya tidak akan biarkan siapapun merampas apa yang bukan haknya." Setelah pulang ke rumah, Putri mendapati suasana berubah. Lina sedang menelpon seseorang dengan nada tinggi, tampak gelisah. Siti duduk di ruang tengah sambil membuka map berisi kertas-kertas acak. "Entah apa. Kamu pikir kami takut?" tanya Lina saat Putri masuk. "Kami punya pengacara juga. Kami akan bawa ini ke pengadilan." Putri tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tasnya, lalu duduk tenang di kursi paling ujung. "Silakan. Tapi sebelum itu, saya beri waktu 2 hari. Kalau kalian belum keluar juga, saya akan bawa Satpol PP untuk pengosongan." Siti berdiri, menunjuk ke arahnya. "Kamu anak kurang ajar. Kamu cuma menantu. Kamu bukan darah kami." Putri berdiri. Tatapannya dingin. "Tapi saya yang bangun rumah ini. Saya yang tulis semua nama di sertifikat. Saya yang cari uang. Dan saya yang berhak menentukan siapa tinggal di sini atau tidak." Lina menendang meja kecil di samping sofa, membuat gelas teh tumpah. "Kamu pikir kamu siapa? Raffi pasti malu lihat kamu sekarang." Putri menatap tajam. "Raffi tahu siapa saya. Dan saya tahu dia pasti bangga karena saya tidak diam dibodohi." Lalu ia berjalan menuju kamarnya. Setiap langkahnya adalah perlawanan. Setiap diamnya adalah kemarahan yang tidak meledak, tapi mengiris dalam. Malam itu, Putri duduk sendiri di teras belakang. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Tapi dalam gelap itu, ia merasa tenang. Tidak takut lagi. Ia tahu badai sedang mendekat.
Tapi ia juga tahu, ia siap menghadapinya sendirian. 2 hari sudah berlalu sejak Putri memberi ultimatum. Tapi rumah itu masih dihuni oleh 2 sosok yang dulu ia panggil mertua dan ipar. Tidak ada tanda-tanda mereka akan pergi. Justru yang terjadi, mereka semakin menjadi-jadi. Pagi itu, saat Putri turun dari kamar, ia mendapati ruang tengah berantakan. Foto-foto pernikahannya dengan Raffi yang semula tertata rapi di rak, kini tergeletak di lantai, kacanya pecah. Vas bunga besar di pojok ruangan hancur. Tanahnya berserakan. Di sofa, Lina duduk sambil menghisap rokok, kaki dinaikkan, tanpa rasa bersalah sedikitpun. UPS, kecelakaan kecil, katanya sinis, melihat Putri yang hanya dia menatap kekacauan itu. Tidak apa-apa, ucap Putri lirih. Rumah ini bisa dibersihkan. Tapi kalian tetap harus pergi. Siti keluar dari dapur, membawa selembar kertas. Kami sudah konsultasi ke pengacara. Kami juga bawa saksi kalau semua ini dulunya dibeli Raffi. Kamu tinggal di rumah ini karena jadi istrinya. Sekarang Raffi sudah meninggal. Kamu nggak punya apa-apa. Putri menerima kertas itu. Ia membaca cepat. Sebuah surat pengajuan sengketa waris yang tampak disusun terburu-buru. Ada tanda tangan Siti dan Lina, tapi tidak ada surat kuasa resmi dari pengacara manapun. Putri tersenyum kecil. Silakan bawa ke pengadilan. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu satu hal. Ia mengeluarkan flash disk dari tasnya, menyambungkannya ke televisi ruang tamu. Sebuah video muncul, rekaman CCTV rumah beberapa bulan sebelum Raffi meninggal. Terlihat dengan jelas Putri sedang duduk bersama notaris. Raffi duduk di sampingnya, menyerahkan map dokumen sambil tersenyum. Di video ini, kalian bisa lihat siapa yang menandatangani balik nama aset. Raffi menyerahkan semuanya ke saya karena tahu semua ini saya yang bangun dari nol. Mobil, rumah, bahkan saham di Mahardika Group. Siti melangkah maju, wajahnya pucat. Itu pasti palsu. Putri menatap tajam. Kalau palsu, buktikan di pengadilan. Saya siap. Lina berdiri, membanting asbak ke lantai. Kamu seenaknya main kuasa karena punya harta. Kamu lupa. Kami ini keluarga Raffi. Darah dagingnya. Putri melangkah maju, berdiri di hadapan mereka. Keluarga sejati tidak akan mengusir menantu sehari setelah suaminya meninggal. Keluarga sejati tidak akan merusak rumah peninggalan orang yang baru dikubur. Kalian tidak layak disebut keluarga. Hari itu juga, Putri menelpon pengacaranya. Ia minta diproses surat resmi pengosongan rumah. Ia juga meminta tim keamanan dari Mahardika Group untuk berjaga di depan gerbang. Sore harinya, 2 orang petugas dari kelurahan datang membawa surat permohonan pendataan penghuni. Mereka mencatat nama Siti dan Lina sebagai penghuni tidak tetap tanpa bukti kepemilikan. Kami beri waktu maksimal 2 hari, Bu Putri, kata salah satu petugas. Kalau belum juga pergi, kami bisa ajukan pengosongan paksa dengan bantuan kepolisian. Putri mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya sudah terlalu lama bersabar. Malamnya, suara tangis Siti terdengar dari kamarnya. Lina mondar-mandir, menelpon seseorang. Beberapa koper besar mulai diturunkan dari loteng. Tapi Putri tidak memedulikan semua itu. Ia duduk di kamar, menatap foto Raffi yang tersisa satu-satunya di meja kecil. Maafkan aku, Raff, bisiknya. Aku tidak mau begini. Tapi mereka yang memaksaku. Ia menutup mata sejenak. Lelah. Tapi ia tahu semua ini belum selesai. Masih ada babak lain. Tapi satu hal pasti. Untuk kali pertama dalam hidupnya, Putri berdiri tanpa bayang-bayang siapapun. Ia bukan lagi istri seseorang. Ia adalah dirinya sendiri. Dan tak akan membiarkan siapapun menjatuhkannya lagi. Sudah lebih dari seminggu sejak Putri mengeluarkan surat resmi pengosongan rumah. Lina dan Siti masih bertahan. Tapi hari-hari mereka tidak lagi semegah dulu. Tidak ada lagi yang bisa mereka kuasai. Pembantu-pembantu yang dulu mereka perlakukan semena-mena, kini memilih mengundurkan diri satu persatu. Rumah besar itu terasa sunyi, seolah kehilangan nyawa sejak Putri mengambil kembali kendali penuh. Lina tidak tinggal diam. Ia terlalu keras kepala untuk kalah begitu saja. Ia mulai menyebarkan cerita ke tetangga, cerita yang dimodifikasi dan penuh kebohongan. Ia datangi beberapa ibu-ibu kompleks,
menebar air mata palsu. Putri itu kejam. Bu, masa mertua sendiri diusir setelah anaknya meninggal? Katanya lirih sambil menahan tangis di hadapan salah satu tetangga, Bu Yanti, yang dikenal suka bergosip. Bu Yanti menatapnya bingung. Tapi saya dengar justru Mbak Lina sama Bu Siti yang duluan nyuruh Bu Putri keluar di depan para pelayat. Lina buru-buru menangkis. Nggak benar, Bu. Waktu itu Putri sedang emosi. Dia salah paham karena warisan. Dia langsung tuduh-tuduh. Padahal semua itu milik Raffi dari orang tuanya. Dia itu cuma wanita biasa yang kebetulan dinikahi Raffi. Tapi sekarang sok hebat. Fitnah yang disebar itu tak berhenti di kompleks. Lina mulai menyebarkan tulisan panjang di akun media sosialnya. Ia unggah foto rumah, potongan gambar saat Putri duduk dengan notaris. Tapi hanya sebagian, tanpa konteks. Beginikah nasib kami? Diusir dari rumah anak kami sendiri. Hanya karena tak punya kuasa, kami dianggap sampah. Postingan itu mendadak viral. Beberapa akun gosip menyorotnya. Komentar-komentar mulai mengalir deras. Sebagian memihak Lina, sebagian lain bertanya-tanya kenapa bisa sedramatis itu. Putri tidak merespons. Ia tetap diam. Namun hari berikutnya, saat masuk kantor Mahardika Group, beberapa karyawan menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik-bisik. Sekilas, Putri melihat salah satu resepsionis memperlihatkan layar ponsel berisi unggahan Lina. Putri hanya menarik napas dalam. Ia tahu, diam bukan berarti kalah. Diam adalah bagian dari strategi. Sore itu, ia mendatangi ruang kerjanya yang sepi dan memanggil tim hukum pribadi. Saya ingin ini dihentikan. Semua konten yang menyebut nama saya, foto pribadi saya, foto rumah saya, hapus semua. Saya juga mau bawa ini ke jalur hukum. Pencemaran nama baik. Baik, Bu. Kami sudah simpan arsip digital semua unggahan dari akun Lina. Kami juga punya bukti rekaman pengusiran di hari pemakaman Raffi. Izin kami bertindak mulai malam ini. 3 hari kemudian, semua akun sosial media Lina mendadak hilang dari peredaran. Postingan viralnya diturunkan. Surat somasi resmi dikirim ke alamat rumah dan diterima langsung oleh Siti. Di dalamnya, tertera pasal-pasal yang bisa dikenakan atas penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Lina panik. Apa-apaan ini? MA? Aku cuma unggah perasaan. Masa diancam pidana? Siti hanya bisa diam. Ia tahu, Putri tidak main-main. Malam itu, Putri menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kamu puas? Menghancurkan hidup orang? Kamu akan dapat balasannya. Putri tersenyum tipis membaca pesan itu. Ia tahu itu dari Lina. Tapi ia tidak membalas. Sebaliknya, ia mengirim satu berkas digital ke pengacaranya. Berisi potongan video dari CCTV rumah yang menunjukkan percakapan Lina dan Siti saat sedang merencanakan untuk mengusir Putri 2 hari sebelum pemakaman. Di dalam video itu, terdengar jelas suara Lina. Kita usir aja si Putri. Rumah ini lebih pantas buat kita. Dia itu cuma numpang nama. Tak butuh waktu lama, surat laporan resmi diserahkan ke kepolisian. Putri tidak ingin mencari balas dendam. Ia hanya ingin semua ini berhenti. Tapi kalau itu tak bisa dicapai dengan baik-baik, maka hukum harus bicara. 2 hari setelah laporan diajukan, Lina menerima surat panggilan klarifikasi. Dan di malam yang sama, salah satu portal berita hukum lokal menuliskan headline. Ipar dari janda Mahardika Group dilaporkan atas fitnah dan upaya pengambil alihan aset. Siti mendadak terdiam selama 2 hari. Tidak keluar kamar. Tidak menegur siapapun. Sementara Putri hanya kembali duduk di kamar Raffi. Ia tidak menang. Tapi ia berhasil bertahan. Dan itu cukup untuk saat ini. Surat pengosongan paksa itu ditempelkan tepat di pagar rumah dengan lambang resmi dan tanda tangan aparat. Kertas itu menempel kaku, disegel plastik, tak bisa dicopot sembarangan. Satpam kompleks hanya melirik dari kejauhan, tak berani banyak bicara. Semua penghuni sekitar mulai tahu, ada sesuatu yang besar sedang terjadi di rumah itu. Lina berdiri dari balik jendela, mengintip dengan mata merah dan wajah kusut. Ia sudah tidak lagi menata rambutnya seperti biasa. Make-up-nya pun sudah tidak dipakai sejak 2 hari lalu. Ia tidak tidur dengan tenang. Surat panggilan polisi belum ia tanggapi. Ia pura-pura tak tahu.
Tapi dunia luar sudah menatapnya dengan pandangan lain. Siti pun demikian. Wajahnya semakin tirus. Suara marahnya yang biasanya nyaring, kini berubah jadi gerutuan kecil. Ia hanya keluar kamar jika benar-benar terpaksa. Tidak ada lagi gelak tawa, tidak ada tamu, tidak ada perhiasan yang dipamerkan, tidak ada pameran foto anak dan keluarga di ruang tamu. Hanya keheningan dan bunyi lonceng angin di halaman depan yang terus bergoyang tertiup angin sore. Putri duduk di balkon apartemen yang ia sewa. Ia menatap layar tablet. Di sana tertulis jadwal pengosongan rumah, pengawalan kepolisian, dan pendampingan notaris. Semua sudah disusun rapi oleh tim hukumnya. Tidak ada ruang untuk kompromi lagi. Ia mengetuk-ngetuk meja kecil di samping kursinya. Gelas teh jahe yang ia buat sudah dingin. Di dalam dirinya, ada pertarungan yang belum selesai. Ia tidak ingin dikenal sebagai perempuan pendendam. Tapi ia juga tidak akan rela diinjak-injak dan membiarkan nama baiknya dihancurkan oleh mereka yang dulu ia hormati sebagai keluarga. Di malam sebelum hari pengosongan, Putri menatap langit kamar sambil menggenggam foto pernikahannya bersama Raffi. Wajah suaminya tersenyum begitu damai di dalam foto itu. "Apa kamu akan marah kalau tahu aku melakukan ini semua?" bisiknya pelan. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Air mata sudah habis sejak hari keempat setelah pengusiran. Yang tersisa hanya kekuatan yang terus ia paksakan untuk berdiri. Pagi itu, 3 mobil aparat datang ke rumah besar yang dulu mereka tinggali bersama. Petugas berpakaian sipil turun perlahan dengan sopan, membawa berkas resmi. Lina tidak membuka pintu. Satpam yang mengetuk. "Bu Lina, maaf dari kepolisian. Surat pengosongan paksa hari ini dilaksanakan. Mohon kerjasama." Tidak ada jawaban. 30 menit kemudian, seorang notaris datang membawa aparat. Pintu tidak juga dibuka. Maka kunci utama dipanggilkan. Dengan izin hukum, mereka membongkar pintu secara resmi. Siti keluar dari kamar dengan wajah terkejut. "Apa-apaan ini? Apa kalian mau mempermalukan kami di depan umum?" teriaknya. "Maaf Bu, ini prosedur hukum. Kami hanya melaksanakan tugas berdasarkan surat resmi dari pemilik sah properti ini," jawab salah satu petugas. Lina akhirnya turun dari lantai 2, mengenakan daster lusuh dan mata sembab. "Kalian pikir kalian siapa? Rumah ini punya anak saya. Kalian tidak berhak," serunya. Notaris menunjukkan dokumen. Sertifikat kepemilikan atas nama Putri. Semua tanda tangan sah. Tidak ada celah. Lina mendekati meja makan, menyentak taplaknya hingga semua gelas dan piring jatuh berhamburan. "Ini rumah aku. Aku yang urus Raffi sejak lahir. Dia anak aku." Tidak ada yang menjawab. 2 orang petugas mendekatinya, mengingatkan agar ia tidak merusak properti. Lina jatuh terduduk di lantai, menangis sambil memukuli lantai marmer dengan kepalan tangannya. Ia menggigit bibirnya keras-keras hingga berdarah. Siti hanya bisa berdiri kaku. Ia sadar, ini bukan mimpi. Dalam waktu 4 jam, barang-barang pribadi Lina dan Siti dikemas oleh jasa profesional. Pakaian mereka, sepatu-sepatu, foto keluarga, dan perlengkapan pribadi lainnya ditaruh ke dalam kontainer sementara. Mereka diberi waktu seminggu untuk mengambil sisanya di tempat penyimpanan. Mobil tumpangan mereka sudah disiapkan oleh aparat. "Silakan, Bu," kata seorang petugas. Lina menolak masuk. Ia duduk di anak tangga depan rumah. Menunduk, terdiam. Bibirnya terus bergetar tanpa suara. Siti mengikuti. Ia lebih tenang. Tapi matanya kosong. Ia menatap halaman depan yang dulu ia rawat penuh kebanggaan. Sekarang, bunga-bunga yang ditanam Putri sudah layu. Tak ada yang menyiramnya. Di kejauhan, Putri datang. Ia turun dari mobil perlahan, mengenakan pakaian sederhana dan masker hitam. Ia tidak datang untuk berteriak, atau menyaksikan dengan kebencian. Ia hanya ingin menutup bab ini dengan cara yang ia pilih sendiri, bermartabat. Ia berjalan pelan menuju tangga depan rumah. Beberapa petugas mengangguk sopan, memberi jalan. Lina melihatnya. Wajahnya mendadak penuh amarah. Ia berdiri terburu-buru, melangkah mendekat dengan napas tersengal. "Kamu puas, Putri? Kamu sudah hancurkan hidup aku. Kamu perempuan tak tahu diri." Putri berhenti 2 meter di depan Lina. Ia melepaskan masker perlahan. Matanya tajam,
Tapi suaranya rendah. Yang menghancurkan hidup kalian bukan aku, tapi kesombongan kalian sendiri. Lina maju, hendak memukulnya. Tapi seorang petugas cepat menahan tangannya. Putri tidak mundur. Aku tidak membalas. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milik aku. Siti berdiri dari tangga, memandangi menantunya dengan wajah rumit, marah, tapi juga hancur. Ia memegang tangan Lina dan menariknya mundur. Sudah, Lina. Sudah, bisiknya pelan. Putri menatap keduanya untuk terakhir kali, lalu berbalik, masuk rumah, menutup pintu pelan. Tidak ada suara dentuman. Tidak ada teriakan balas dendam. Hanya keheningan, dan akhir dari cerita mereka di rumah itu. Rumah besar itu kembali sunyi. Kali ini benar-benar sepi tanpa amarah, tanpa langkah kaki yang terburu-buru, tanpa suara Lina membentak pembantu, tanpa cemooh halus dari Siti. Hanya Putri yang berdiri sendiri di tengah ruang keluarga dengan dinding putih bersih, menggenggam satu kotak kayu kecil berisi foto-foto masa lalu. Ia berjalan menyusuri koridor rumah, menyentuh dinding dengan jari-jari pelan. Tiap sentuhan seperti membuka ingatan, tentang Raffi yang dulu sering mengejutkannya dari belakang, tentang malam-malam lelah mereka duduk bersama menyusun mimpi di ruang makan, tentang tangis dan tawa yang pernah jujur. Tapi rumah ini kini bukan lagi tempat untuk kenangan, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Tempat di mana ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan sebagai menantu, bukan istri semata, melainkan sebagai perempuan yang bertahan. Ia memanggil tim renovasi 2 hari kemudian. Semua interior diganti. Warna-warna gelap dipilih menggantikan motif emas dan marmer berlebihan yang dulu disukai Lina. Ruang tamu dibuat lebih sederhana tapi hangat. Dapur disulap menjadi tempat semi terbuka dengan taman kecil di belakang. Ruang kerja pribadi dibuat di bekas kamar Siti. Putri tak segan menghapus jejak masa lalu. Sambil berdiri di balkon, ia membuka pesan dari pengacaranya. Proses sengketa warisan sudah selesai. Semua aset telah kembali pada nama Anda. Tidak ada gugatan lanjutan dari pihak keluarga almarhum. Putri hanya mengangguk pelan. Ia tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Dulu ia hanya perempuan yang ingin mencintai dan dicintai. Tapi hidup memaksanya belajar menjadi lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke tempat kerja lamanya. Bukan sebagai staf biasa, tapi sebagai pemilik saham terbesar. Raffi ternyata diam-diam menghibahkan semua aset perusahaan kecil mereka atas nama Putri sejak 1 tahun sebelum meninggal. Ia baru tahu setelah audit internal dilakukan. Hari pertamanya kembali ke kantor disambut ragu. Banyak yang menyangka ia tidak akan kuat. Tapi saat ia masuk dengan setelan jas warna abu-abu, rambut disanggul rapi, dan ekspresi tegas di wajahnya, semua yang melihat langsung paham. Ini bukan Putri yang dulu. Di ruang rapat, ia memimpin dengan tenang. Beberapa orang yang dulu meremehkannya kini mencatat setiap kalimatnya. Ia mulai mengembangkan unit sosial perusahaan, sebuah program pelatihan untuk janda muda dan perempuan korban pengusiran atau kekerasan dalam rumah tangga. Ia beri nama, Rumah Kita, sebuah simbol rumah baru, tempat yang tak akan mengusir siapapun. Suatu sore, setelah seminar perdananya selesai, seorang ibu muda menghampirinya. Tangannya gemetar saat memeluk Putri. "Terima kasih, saya pikir saya sendirian," ucapnya lirih. Putri tersenyum dan memeluknya erat. "Tidak, Bu. Kita banyak. Kita hanya sering dibungkam." Malam itu, Putri pulang ke rumah yang telah direnovasi sepenuhnya. Tidak mewah, tapi hangat dan damai. Di dinding ruang tengah, ia pasang satu bingkai besar. Isinya adalah foto kecil Raffi, surat tulisan tangannya, dan satu kalimat. "Terima kasih sudah jadi cahaya dalam hidupku. Jika suatu hari aku pergi lebih dulu, aku tahu kamu bisa menjaga dirimu sendiri." Putri membaca surat itu setiap malam sebelum tidur. Ia tidak lagi menangis. Tapi setiap kali membacanya, hatinya seperti disentuh kembali oleh cinta yang paling jujur. Di halaman belakang, taman kecil kini penuh bunga. Ia duduk di bangku panjang, menulis jurnal harian seperti yang dulu ia lakukan saat pertama menikah. Angin sepoi menyentuh pipinya. Burung-burung kecil mulai datang menghampiri. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. "Putri. Ini Lina. Kami sekarang tinggal di kontrakan kecil di luar kota. Aku minta maaf. Kalau suatu saat kamu bisa,
Izinkan aku bertemu. Bukan untuk mengemis, tapi untuk minta maaf secara langsung. Putri menatap layar lama. Ia tidak langsung menjawab. Ia mengunci ponsel, meletakkannya di samping cangkir tehnya, lalu memandang langit jingga sore. Ia tahu, memaafkan bukan tentang membenarkan, tapi tentang membebaskan diri. Malam itu, sebelum tidur, Putri membuka aplikasi pesan lagi. Ia mengetik pelan. Besok, jam 3 sore. Datanglah. Tapi bukan ke rumah. Kita bertemu di kafe taman. Tempat yang netral. Aku akan mendengarkan. Lalu ia letakkan ponsel dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu terjadi, ia tidur dalam tenang. Tak ada mimpi buruk. Tak ada bayang-bayang di balik pintu. Hanya ada cahaya pagi yang menanti esok harinya.